Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Nah, di video kali ini aku akan membahas contoh soal untuk kemampuan teknis P3K Guru. Nah, buat Bapak Ibu guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K, aku sarankan untuk Bapak dan Ibu guru untuk banyak-banyak berlatih mengerjakan soal, bisa melalui channel YouTube maupun bisa juga secara manual ya Bapak Ibu. Karena semakin banyak berlatih akan mempermudah nanti Bapak Ibu mengerjakan soal-soal ketika tes P3K berlangsung nanti. Nah, untuk membantu Bapak Ibu dalam belajar, kali ini aku sudah membuatkan video soal untuk P3K Guru, yakni kompetensi teknis ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar di video aku ini. Nanti akan aku kasih 10 contoh soalnya ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke contoh soalnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru dari video-video aku. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Bisa Bapak Ibu pause dulu videonya. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah yang D, konteks penggunaan. Selanjutnya soal yang kedua. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silakan dipilih Bapak Ibu jawabannya. Oke, sudah. Jawaban yang benar adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Next, soal yang ketiga. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Silakan Bapak Ibu dijawab. Jawaban yang benar adalah yang A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Lanjut soal yang keempat. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Silakan Bapak Ibu dicoba dijawab. Oke, kita koreksi. Jawaban yang benar adalah yang A Bapak Ibu. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Bagaimana Bapak Ibu, benar atau salah jawabannya? Oke, next, soal nomor 5.
Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, silakan di-pause Bapak Ibu lalu dijawab ya. Oke, sudah. Jawaban yang benar adalah yang C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Next, soal ke-6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Yang mana nih jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah yang B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Oke, next. Soal nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, Bapak Ibu, yang mana jawabannya? Nah, di sini kan di soalnya kita lihat ada kata efisien dan efektif. Nah, di situ berarti jawabannya adalah yang A, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah: A. Book. B. Forum. C. Blog. D. Portofolio. Jawaban yang benar adalah yang C. Blog. Selanjutnya, nomor 9. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah: A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. Jawaban yang benar adalah yang B. Program desktop publishing. Soal terakhir, dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah: A. Rincian minggu efektif. B. Silabus pembelajaran. C. Program tahunan. D. KI dan KD. E. RPP. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah yang C. Program tahunan. Bagaimana Bapak Ibu? Berapa benarnya? Berapa salahnya? Banyak ya. Mudah-mudahan dengan seringnya Bapak Ibu berlatih, nanti akan dengan mudah mengerjakan soal-soal pada tes P3K Guru dan bisa lulus dalam seleksi P3K Guru. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.